Halo teman-temanku, selamat siang. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, saya baru saja menyaksikan ya Gibran mau pulang dari Akmil ya, dari daerah Penggemblengan ya di Magelang. Dia nggak lupa langsung menuju ke pasar, ngecek pasar teman-teman. Ya, jadi memang Gibran ini kalau kita berpikirnya jernih ya, dia memiliki karakter yang kuat sekali teman-teman. Karakternya kuat. Nah, ini yang salah satu yang dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki karakter ini, teman-teman, ya. Jadi kalau yang tukang nyinyir, yang pembenci-pembencinya itu kan tobat-tobat sekarang, ya kan. Bahkan ada yang Prabowo ya, Gibrano ya, itu dari salah satu partai ya, yang sampai hari ini nggak move on ya. Nah, ini kalau dia berpikir jernih ya, dia nggak berpikir bahwa semua kejadian di dunia ini sudah takdir Tuhan, teman-teman. Ya, orang tua-tua itu nggak ngerti ya, bahwa di dunia ini kejadian ini semua sudah takdir Tuhan. Kalau Gibran sampai hari ini sudah menjadi wakil presiden, itu sudah takdir Tuhan, teman-teman. Dia bisa apa? Yang mencaci, yang memaki, yang menyinyiri, yang menolak itu bisa apa dia? Ya, buktinya dia sudah dari awal menolak, mencaci, mencibir ya, menghujat, memfitnah, nggak mempan ya teman-teman. Ya itu karena kuasa Tuhan. Karena memang kalau kita jernih cara melihatnya, Gibran ini memiliki sesuatu yang kebanyakan orang nggak punya. Saya kasih tahu ya teman-teman, kita pakai rasa ya, jangan pakai logika sok sok pinter gitu ya, apalagi sok sok berpendidikan gitu ya. Jadi para politisi-politisi yang sok tahu itu, dia berpikirnya mentang-mentang Gibran muda, enggak juga. Gibran ini anaknya presiden terbaik ya, namanya Jokowi. Kalau ada yang mencaci maki Jokowi ya dia bukan siapa-siapa teman-teman. Kita bicara fakta aja. Yang suka membenci Jokowi kan orangnya cuma itu aja dan nggak ada prestasinya. Nggak ada prestasinya yang membenci Jokowi ya, cuma menghujat mencaci aja. Kalau Jokowi itu filosofinya kerja, 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 ya. Ngapain ngurusin orang yang nggak mau kerja? Nah, Gibran lebih dahsyat lagi. Pertama, dia muda, dia wali kota terbaik. Dia sekarang menjabat wakil presiden. Ya, dia tidak berubah. Dia mau dicaci maki tetap sabar. Itu karakter pemimpin itu ada di Gibran. Nggak emosi, ya tenang. Gibran teman-teman. Ya, kita kalau yang membenci Gibran kan karena dia berpikirnya individual, kebencian ya. Kalau kita berpikir luas ya, jadinya Gibran sebagai wakil presiden itu udah tangan Tuhan teman-teman. Apapun alasannya, udah tangan Tuhan, pun payakun. Buktinya dituntut ke Petun, yang nuntut kalah PDI Perjuangan. Ya kan? Dari situ aja seharusnya sadar bahwa Tuhan itu sudah mentakdirkan ini semua. Apakah yang menolak Gibran, yang mencaci maki lebih baik dari Gibran? Enggak, teman-teman. Jauh. Enggak, mereka tuh enggak lebih baik dari Gibran. Ya, yang tua renta, yang profesor, doktor itu ya. Itu lebih baik dari Gibran? Enggak, teman-teman. Gibran itu memiliki cirinya sendiri. Gibran itu memiliki karakternya sendiri. Ya, dia udah melalui beberapa tahap, teman-teman. Di usia muda dia bisa mengemban wali kota terbaik dan terkreatif. Terlepas dari kontroversi ya, bapaknya seorang presiden. Tapi kalau bapaknya seorang presiden juga dia orangnya arogan, nggak akan jadi wali kota terbaik. Ya, karena bapaknya juga dulu wali kota terbaik di dunia bahkan, bukan di Indonesia saja. Dan hari ini Jokowi salah satu presiden terbaik di dunia. Kalau yang pembenci pasti nggak setuju dengan statement ini. Ya, karena memang dasarnya kebencian. Hari ini pembenci Gibran sama, selalu menolak Gibran dan membenci Gibran. Tapi kalau orang yang waras, orang yang pakai logika waras sadar Gibran itu de facto adalah dia wakil presiden yang dicintai rakyat. Lihat aja di mana-mana dia berada, rakyat
mengejar-ngejar ingin ketemu, ya, ingin salaman. Rakyat gitu teman-teman. Nah kalau gitu, ya negara demokrasi ini yang berkuasa siapa kalau bukan rakyat? Kan rakyat yang berkuasa, 58%. Masih aja yang 16%, yang 10% menolak. Ya itu namanya orang nggak sadar demokrasi. Semudah itu loh teman-teman untuk mencerna sebenarnya. Ya. Padahal itu orang udah tua-tua ya, yang menolak, yang mencaci, yang memaki itu orang tua-tua ya. Katanya pendidikan tinggi, profesor, doktor ya. Tapi kok menolak? Itu hasil demokrasi. Alasannya apa? Putusan 90. Itu pun udah campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan nggak mengizinkan nggak akan terjadi itu. Putusan 90. Emang Tuhan sudah mengendaki seperti ini, Gibran jadi wakil presiden, bahkan nanti akan jadi presiden berapa tahun kemudian. Udah nggak terbendung. Kalau Tuhan sudah mengendaki, siapa yang membendung teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Tuhan apa? Gibran semakin mateng. Sekarang umurnya baru 40. 5 tahun lagi dia umur baru 40 sekian. Ya, 5 tahun lagi belum 50. Bayangin aja teman. Tambah mateng aja. Lawan politiknya tambah apa? Tambah ketar-ketir. Karena semakin lama Gibran pasti semakin dicintai rakyatnya. Apalagi dihujat, dicaci, dimaki, difitnah. Rakyat tambah cinta. Semudah itu analisanya teman-teman ya. Semudah itu. Makanya saya kalau melihat ujaran kebencian dari para pembenci ya, penyinyir, wah saya itu orang begini kok bisa jadi wakil rakyat, orang begini kok bisa jadi profesor, doktor ya. Analisanya dari mana ya kebencian-kebencian itu? Yang notabene profesor, doktor. Nah, dari textbook. Itulah kalau orang profesor doktornya dari textbook, ya nggak dari rasa, ya analisanya nggak dari rasa, nggak dari ketuhanan, berpikir tentang teori-teori politik. Bahwa semua yang terjadi di dunia ini udah campur tangan Tuhan, teman-teman. Manusia itu bisa apa sih? Manusia nggak bisa apa-apa. Manusia nggak bisa apa-apa, teman-teman ya. Kita lihat tuh dulu Amin Rais hebatnya gimana dia tahun 98, 99. Hari ini dia nggak ada harganya kan. Itu kehendak Tuhan juga. Kehendak Tuhan juga dulu dielulukan. Hari ini apa? Iya kan? Itu kehendak Tuhan tuh. Nah kalau hari ini Gibran dicintai rakyat, ya ini kehendak Tuhan juga harus diterima. Karena negara demokrasi hari ini Gibran dipilih rakyat, itu kehendak Tuhan juga, kehendak rakyat. Seperti itu seharusnya ya, negeri ini harus damai. Tidak ada pencaci pemaki lagi. Dan sayangnya pencaci maki itu adalah orang-orang yang katanya berpendidikan tinggi, aneh ya. Aneh, nggak masuk akal kan. Jadi rakyat itu gimana? Harus pegang pada siapa? Lama-lama orang berpendidikan tinggi nggak dianggap cuma sama masyarakat. Karena perilakunya yang nyinyir itu. Ya terbukti kan Gibran sekarang dicintai masyarakat kan. Dia sekarang sering belusuan dan saya yakin akan belusuan terus. Karena Pak Prabowo kan udah nggak kuat fisiknya. Yang belusuan pasti Gibran terus, teman-teman. Pak Prabowo hanya di keputusan-keputusan besar. Kalau untuk kebelusuan pasti Gibran. Ya, lihat proyek, lihat ini, lihat itu. Ya, pasti Gibran. Oke, itu aja teman-teman ya, analisa saya yang ringan tapi clean and clear ya. Sampai jumpa.